Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hovifah Dinurmawar, kelas semester 4E PGSD, NPM 19130530062, nomor absen 18. Pada video kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang pendidikan inklusif yang membahas pembentukan kelas bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah pendidikan inklusif. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu ya. Ingat anak-anak, COVID-19 belum selesai. Kalian tetap belajar di rumah, patuhi protokol kesehatan dan semangat belajar. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan inklusif serta pembentukan kelas bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar. Sebelumnya, kalian pada tahu nggak nih pengertian dari pendidikan inklusif sendiri? Nah, tahu tidak? Nah, Ibu jelaskan ya. Pendidikan inklusif adalah pendidikan atau sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik lainnya. Pendidikan inklusif ini juga merupakan perkembangan terkini dari model pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus secara formal. Prinsip mendasar dari pendidikan inklusif adalah selama memungkinkan semua anak seyogyanya belajar bersama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang memungkinkan ada pada mereka. Sehingganya pendidikan inklusif ini mewadahi untuk peserta didik yang memiliki bakat istimewa dan kelainan untuk tetap bisa bersama-sama belajar di sekolahan formal tanpa membedakan kelainan yang mereka miliki. Setelah kalian mengetahui pengertian dari pendidikan inklusif, sekarang kita akan belajar bagaimana pembentukan kelas bagi anak berkebutuhan khusus pada sekolah dasar. Kalian pada tahu nggak nih, apa pengertian dari pembentukan kelas sendiri? Ada yang tahu? Nah, pembentukan kelas atau pengelolaan kelas adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan kondisi kelas agar proses belajar mengajar dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Dan pada pembentukan kelas ini memiliki beberapa model desain pembentukan kelas. Yang pertama yaitu konsultan model, di mana pada model desain ini guru sebagai konsultan pers turut merancang dalam asesmen, pengembangan materi, dan modifikasi kurikulum. Model desain kelas yang kedua yaitu model training model, yaitu guru sebagai konsultan merangkap pendidik intensif di kelas juga turut membantu mengembangkan materi dan strategi pembelajaran. Untuk model desain kelas bagi anak berkebutuhan khusus yang ketiga yaitu co-teaching model, yaitu guru khusus memahami anak yang berkebutuhan khusus. Jadi guru tidak memikirkan hal-hal yang lainnya, hanya berfokus pada anak berkebutuhan khusus. Dan guru umumnya bekerja sama berbagai peran di dalam kelas. Dalam co-teaching model ini bisa dibedakan menjadi 3, yaitu on teacher on the spot, yaitu guru adalah pendukung bagi anak berkebutuhan khusus. Yang kedua yaitu parallel teaching design. Guru membagi kelas menjadi 2 kelompok, satu kelompok oleh guru biasa dan satu kelompok lagi dari guru pendukung. Yang ketiga yaitu station teaching, di mana satu materi, satu guru, sehingga terjadinya perputaran dalam mengajar. Semua guru diharapkan memahami perkembangan anak berkebutuhan khusus ini. Pembentukan kelas ini memiliki beberapa prinsip, yaitu yang pertama yaitu prinsip visibilitas. Prinsip visibilitas ini mengacu pada penempatan dan peneletaan barang-barang di dalam kelas, tidak mengganggu pandangan peserta didik. Misalnya papan tulis diletakkan
diletakkan di depan meja-meja anak-anak. Meja guru diletakkan di samping. Nah, hal ini sangat perlu karena hal tersebut akan berpengaruh pada proses pembelajaran. Terus prinsip yang kedua yaitu prinsip accessibility. Dengan prinsip accessibility ini, peserta didik mudah menjangkau alat-alat dan sumber belajar karena alat-alat belajar pada prinsip visibility tadi sudah ditempatkan pada tempatnya, sehingganya pada prinsip accessibility ini sangat memudahkan anak-anak berkebutuhan khusus dan anak-anak yang lainnya di dalam kelas mudah untuk mengambil barang-barangnya saat proses pembelajaran. Terus prinsip yang ketiga yaitu prinsip flexibility atau peluasan, di mana anak-anak merasa bebas dan teratur di dalam kelas, sehingganya pembentukan kelas ini sangat berpengaruh pada proses pembelajaran. Anak-anak bebas melakukan pembelajaran yang mereka sukai dan berkaitan dengan materi pembelajaran tersebut. Nah, pembentukan kelas ini dapat dilakukan, misalnya pembentukan kelasnya melingkar atau persegi panjang seperti biasanya, yang memudahkan guru untuk menjelaskan materi tersebut. Prinsip selanjutnya yaitu kenyamanan. Pada kelas pendidikan inklusif ini, khususnya bagi berkebutuhan khusus, harus nyaman, baik dari segi cahaya, ruangan, tempat tinggal, dan yang lainnya, yang memberikan kenyamanan bagi peserta didik untuk melakukan proses pembelajaran. Yang terakhir, prinsip yang terakhir yaitu prinsip keindahan. Pada kelas tersebut harus indah. Selain nyaman, harus indah karena hal tersebut akan mendorong atau memotivasi siswa semangat belajar di kelas, tidak merasa bosan ataupun hal-hal yang dapat mengganggu saat proses pembelajaran. Setelah kalian memahami tentang model desain pembelajaran kelas, pembentukan kelas, pengertian inklusif, lalu prinsip pendidikan inklusif. Nah, kita akan belajar bagaimana sih contoh pembentukan kelas pada anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar. Ibu berikan contoh, ini adalah salah satu bentuk kelas atau penataan ruangan di kelas anak berkebutuhan khusus pada sekolah dasar. Kalian dapat melihat gambar ini anak-anak. Perhatikan gambar ini. Perlu diingat, anak berkebutuhan khusus ini tentunya anak yang memiliki bakat istimewa serta kelainan. Kelainan tersebut misalnya yaitu gangguan perilaku, tunagrita, tunarungu, tunanetra, dan tunadaksa. Nah, kita sebagai guru atau guru dapat membentuk kelas seperti ini, membentuk letter U, di mana anak-anak yang memiliki kelainan itu diletakkan pada meja yang paling dekat dengan guru atau yang paling dekat dengan papan tulis. Hal ini memudahkan mereka tetap menerima materi pembelajaran serta proses pembelajaran akan berjalan dengan baik. Untuk peserta didik yang tidak memiliki kelainan ataupun normal itu dapat diletakkan di belakang anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus atau di sela-sela antara anak yang berkebutuhan khusus agar anak ini tetap dapat berinteraksi dengan anak lainnya. Jadi mereka tidak merasa dikucilkan pada kelas tersebut. Selain berbentuk U, pada gambar tersebut dijelaskan juga keterangan-keterangan untuk anak tunarungu, tempatnya di mana, tunadaksa di mana, tunanetra di mana, gangguan perilaku di mana, sehingganya sangat jelas bagaimana pembentukan kelas pada anak berkebutuhan khusus. Nah, selain berbentuk letter U, kita juga dapat melakukan pembentukan kelas seperti persegi panjang atau berbentuk persegi pada gambar berikut ini. Nah, lagi-lagi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini harus didekatkan pada guru dan papan tulis. Mengapa? Karena guru dapat memantau perkembangan anak-anak berkebutuhan khusus ini.
sehingganya guru dapat memberikan materi-materi yang sesuai dengan kemampuan, daya pikir, dan daya nalarnya, tapi juga tetap harus memperhatikan anak-anak yang tidak memiliki kebutuhan khusus agar pada kelas tersebut tidak ada kecemburuan sosial. Jadi pada video pembelajaran tersebut dapat kita simpulkan anak-anak yang berkebutuhan khusus atau memiliki kelainan serta bakat dan kecerdasan yang istimewa itu tidak harus dijauhi, harus kita rangkul, kita peduli, kita ajak agar mereka tetap merasa semangat belajar. Karena di Indonesia ini kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Nah, jadi untuk kita peserta didik atau guru yang lainnya harus tetap memberikan kesempatan bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus untuk tetap belajar di sekolah dasar. Karena apabila anak berkebutuhan khusus ini belajar di sekolah-sekolah seperti SLB atau sekolah-sekolah yang diadakan khusus untuk anak berkebutuhan khusus, itu akan menekan batin atau perasaan anak-anak tersebut, sehingga akan berpengaruh pada proses perkembangan anak tersebut. Namun apabila anak berkebutuhan khusus ini ditempatkan atau diberikan kesempatan untuk belajar bersama siswa-siswa yang lainnya, misalnya di sekolah formal, sekolah dasar, mereka akan merasa semangat. Saya pasti bisa untuk menjadi teman-teman yang lainnya. Saya tidak memiliki keterbatasan, tapi saya harus melampaui batas tersebut. Jadinya anak-anak itu akan merasa semangat. Nah, kita sebagai guru juga harus memberikan keadilan bagi anak yang berkebutuhan khusus dan anak yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Tentunya diperlukannya juga strategi pembelajaran yang baik dan benar sesuai dengan materi pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan pada video pembelajaran kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.